Umar bin Hamid Al-Jailani. Beliau wafat di pesawat menuju dari Oman Jakarta. Jadi kita mengirim Fatihah ke beliau. Al-Fatihah Al-Habib Alim Allama Al-Umar bin Hamid Al-Jailani wa nallaha al-jannah al-jannah wa la tasawwaf al-Fatihah. Mohon alaihim Allahumma amin. Kita sebentar saja membaca bagaimana Al-Alim Allama Al-Habib Umar bin Hamid Al-Jailani. Beliau adalah ulama besar yang menjadi rujukan ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Terlebih lagi dari kalangan mazhab Imam Syafi'i. Majelis-majelisnya selalu diberi oleh para pencari ilmu, termasuk dari kalangan para ulama di Makkah Al-Mukarramah. Beliau merupakan mufti mazhab Syafi'i. Beliau Al-Habib Umar bin Hamid Abdul Hadi Al-Jailani lahir tahun 1950 di Lembah Dongan, Hadramaut, Yaman. Sejak kecil pada umur 7 tahun beliau sudah belajar ilmu agama dan mengkaji Al-Quran di rumahnya. Habib Umar mempelajari kitab-kitab ilmu syariat dan beliau menghafal sebaik dari matan-matannya bersama ayah beliau Al-Allamah Al-Habib bin Hadi Al-Jailani. Habib Umar sangat beruntung karena memiliki ayah seorang alim. Beliau juga belajar kitab-kitab lainnya di hadapan ayah beliau. Di samping ngaji kepada ayahnya, Habib Umar ini juga ngaji kepada ulama-ulama besar di Hadramaut untuk memperdalam ilmu agama. Beliau berangkat ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah untuk belajar kepada mereka ulama Makkah di dalam kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Habib Umar bin Hamid yang merupakan keturunan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini belajar kepada masyayikh, di antaranya Al-Allamah As-Sayyid Abu Al-Maliki Al-Hasani, Al-Allamah Syekh Hasan Masad, Al-Allamah Syekh Abdul Dawud. Jadi beliau ini luar biasa. Kemarin Al-Fakir pernah ikut daurahnya di Pondok Pesantren dan berdua tahun kemarin juga para habaib, salah satunya guru Al-Fakir Taufik dan putra-putranya datang daurah bersama beliau. Beliau sungguh ulama yang sebesar, alim allama waliullah. Jadi sedih sekali kita meninggal para ulama, supaya kita tergolong di antara mereka insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ta'lim wa ta'lum li faristifan nafa wa na'udhu wa ta'amah. Al-Fatihah. Sallallahu alaihi wa sallam. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Abu Utsman Al-Hili rahimahullah, as-suhbatu mawaqala bidal hibah wal muraqabah wa ma'a Rasul sallallahu alaihi wasallam bi sunnati wa wujudi bahri ilm wa ma'awliya illahi ta'ala bil ihtiram wal hikmah wa ma'ahli bil husnul khuluq wa ma'ahwan bi jawabi bisri ma lam yakun ithma wa ma'al bil ta'lahum marrahma alaihim intaha fa'alaika yalghadu ta'dil ahli ilm bi aqwalihim haqqahum kainin ma qalu al-humma bisyari wal mutahharah ad-du'a ila Allah al-'amru bil ma'ruf wa nahy munkar fabihim yuktada wa bihim yuhtada wal Qur'anul Karim musyrun bi syarafihim wa fadlihim wa sunnatul Muhammadiyyah musarrahatun bi hadith qala wa 'azza wa jalla yarfa'u lillahi minkum wa ladin 'amu utul ilma darajat. Dikatakan oleh Utsman Al-Hili, hamba bersama Allah Subhanahu wa ta'ala hendaknya selalu kita itu melazimi mudawamah, muraqabah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma Rasulullah SAW beserta Nabi, bittiba sunnatih, mengikuti sunnah Nabi, wa nuzulillah ilaih, dan melazimi bagaimana Allah ilmu. Kita menjadi hambanya Allah harus banyak ibadah terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sekali-kali maksiat sekecil apapun kita entengkan. Jangan sekali-kali hal yang remeh itu pelanggaran terhadap Allah, jangan sekali-kali kita langgar itu semuanya. Kita selalu ikuti ajaran Nabi, ilmunya Rasulullah, ajaran Nabi Muhammad, maka jalan akan
semua jalan akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kesuksesan itu bukan karena banyak bisnisnya, kesuksesan dunia itu karena akan banyak usahanya, tapi kesuksesan dunia di mana kita usaha, tapi kita mendekatkan diri kepada Allah dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, maka itu sukses dan manfaat akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga kita harus memaulia ilahi ta'ala bil ihtiram wal hikmah. Kita harus menghormat para wali Allah, para ulama, orang saleh, khidmat kepada mereka. Kenapa? Karena mereka al ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris Nabi. Bukan ada ulama ketika mengucapkan hal yang benar justru dicaci maki, difitnah, didolimi, diintimidasi. Ini salah ya ikhwani. Ulama adalah terus Nabi Muhammad, tapi sekarang habaib melancarkan yang benar, wah dicaci maki. Ulama mengangkutan yang benar, mengharamkan yang haram, dicaci maki. Seorang ustadz mengatakan yang hak, dicaci maki. Padahal ini benar. Kemuliaan ulama, kemuliaan para habaib, kemuliaan orang soleh, kemuliaan para asatid sekarang hampir punah ya ikhwani. Kenapa? Karena awam, karena kurang tahunya bagaimana ilmu Nabi Muhammad, kurang tahunya bagaimana mereka tidak punya pondasi ilmu, pondasi agama, sehingga mereka caci maki sana sini, fitnah sana sini, adu domba sana sini, tidak ihtiram dengan ulama, tidak hormat dengan ulama, tidak hormat dengan orang saleh, sebab mereka adalah kurang mengetahui bagaimana ajaran Nabi Muhammad SAW. Terjadi sudah zaman sekarang. Wa ma'al ahli husnul khuluq, dan juga bersama ahlul ilm dengan apa? Baik akhlak, mengerti, adab, sopan santun. Ajari anak kita itu akhlak, bimbing anak kita itu adab, masukkan pesantren, madrasah, TPQ, TPA yang ada sehingga tahu akhlak, tahu adab. Besarnya tidak menjadi orang yang durhaka kadang-kadang terhadap orang tua. Karena zaman sekarang yang terjadi, guru dilawan, orang tua dilawan, seorang soleh dilawan, yang tua dilawan, sudah tidak ada saling hormat menghormat. Kenapa? Karena pupusnya ilmu agama, karena kurangnya belajar ilmu, karena kurangnya belajar akhlak, pendidikan yang terjadi, sehingga orang tua banyak sekarang diintimidasi, didolimi, dikurang ajari, tidak ada akhlak terhadap orang tua, tidak ada akhlak terhadap guru. Sebab kenapa? Al-khuluq tidak ada, al-ilm tidak ada, manhajul ilm sudah habis, sehingga terjadilah punah-punah ilmu yang ada. Adab sudah, orang-orang sudah tidak lagi mempunyai adab dan akhlak husnul khuluq sebagaimana adab Nabi Muhammad SAW. Wa ma'al ikhwan bidawal bisri malam yakun ithma, bersama teman hendaknya selalu kita senyum, tebarkan kebaikan semenjak itu tidak dosa. Artinya teman sesama muhrimnya, teman sama laki-lakinya, teman sama ikhwan sama muslimnya, kita harus selalu senyum. Al-bishr, husnul wajah, bagaimana senyum, tampakkan gembira, bagaimana para habaib, para orang soleh, ahlan, bekhair, sehat afiat, bagaimana kabarnya antum, harus begitu selalu. Kenapa? Itu adalah ajaran-ajaran yang dimana diterapkan datuk-datuk kita, kakeknya kita, mulai zaman dahulu. Harus sesama Islam kita bersatu, sama Islam kita harus menjalin ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah Islam, ukhuwah bagaimana kekeluargaan, sehingga kita terjalin itu ar-rahmah was-sakinah wal baqa diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'juhal bidu'a lahum rahmah alaihim. Tapi kalau dengan orang bodoh, doakan mereka. Orang yang tidak tahu ilmu, doakan mereka. Orang yang tidak sholat, doakan mereka. Orang yang ahli maksiat, doakan mereka. Rahmat alaihim terhadap mereka, semua tetap buka pintu hatinya. Orang-orang yang zalim, orang-orang yang hasud, para pembenci, doakan yang baik. Kenapa? Karena mereka bodoh, karena mereka tidak tahu ilmu, hatinya masih ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang tidak sholat, orang-orang yang ahli maksiat, doakan mereka, karena mereka masih maksiat, hatta dikasih nasihat tidak mungkin. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad sahabat ratib, idza mardal qalb lam yanfa' lahu al-mau'izah, wa kadzalika idza mardal badan lam yaj'al ta'am wala syarab. Kalau sudah hati ini sakit, dikasih nasihat pun tidak akan masuk, bahkan benci karena sehat. Sebagaimana sakitnya badan ketika dinasihati, ketika dikasih sakit ini badan, anggota badan kita sakit, beri nasihat,
every gule, every Bukhari tak nyaman pai every roti Maryam, roti Siti ada pai, tak masuk sama sekali. Kenapa? Karena rasa sudah tidak ada, pahit dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sudah hati kalau sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, nasihat pun tidak akan masuk, maulid pun tidak akan masuk, hadis Nabi pun tidak masuk, hatta dinasihati dengan Al-Qur'an pun tidak masuk. Kenapa? Hatinya mereka masih tertutup. Kita serukan doakan mereka, rahmati mereka sehingga hatinya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ayyul akh, maka itu kita ta'zimul ilm, muliakan itu ilmu, berikan kepada mereka apa boleh ada. Kenapa? Orang yang ulama-ulama itu, orang-orang soleh itu ada hummalus syariat, mereka pembawa syariat. Para ustaz-ustaz itu ada pengajar bagaimana mendakwakan ajaran Nabi Muhammad, bagaimana orang-orang saleh mereka berdakwah kemanapun penjuru pun, mereka adalah pembawa Nabi Muhammad. Kita dukung ajaran mereka. Sebagaimana Habib Umar Al-Jailani berangkat beliau dari Oman untuk ke Jakarta, bahkan Surabaya dan sekitar di Indonesia. Beliau tujuannya untuk berdakwah ila Allah Subhanahu wa taala. Dicabut oleh Allah SWT dalam perjalanan musafir, berdakwah yaumul Jumat. Sungguh mulia itu beliau. Al-Alim Allamah Habib Umar bin Hamid Al-Jailani. Luar biasa ya ikhwan. Justru itu ayo kita terapkan nih. Di zaman sekarang al-ilm, anak-anak kita proses ilmu, proses ajaran Nabi Muhammad, sehingga akan membuahkan hasil yang nikmat terhadap keluarga dan keturunan-keturunan nantinya ketika anak-anak antum, keturunan antum menjadi ahli ilmu, pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ulama adalah ad-du'atu ila Allah, mereka berdakwah di Allah Subhanahu wa taala. Al-amr bil ma'ruf wa nahy munkar, beliau adalah yang amir ma'ruf, merintahkan kema'rufan, kebaikan, mencegah kemungkaran. Fabihim yuqtada, beliaulah yang kita ikuti. Wa binurihim yuqtada, dengan cahaya mereka kita mendapat hidayah. Duduk dengan orang saleh, duduk dengan para ulama, duduk dengan orang yang dekat Allah Subhanahu wa taala, dengan binadru wajhihi, dengan memandang wajah mereka, miftahul qalb. Hati ini sudah terbuka ya ikhwani. Belum diceramai, memandang wajah mereka, hati ini sudah terbuka dan mendapat hidayah daripada dengan berkah cahaya mereka. Sebagaimana Al-Qur'an Karim menjelaskan, menerangkan kemuliaan orang yang punya ilmu, memuliakan keutamaan yang punya ilmu. As-sunnah Muhammadiyah, sunnah-sunnah Nabi, hadis-hadis Nabi, musabatin bil fadlihim, menjelaskan bagaimana kemuliaan orang-orang yang punya ilmu. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum wal ladziina aamanu utul ilma darajat. Akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang mempunyai ilmu, derajat, beberapa derajat, bukan satu derajat, derajat, beberapa derajat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan heran orang-orang yang punya ilmu diangkat derajatnya. Jangan heran kalau ada orang soleh, alim alama, bagaimana mereka mulia derajatnya dunia pun akhirat. Sebab kenapa? Sudah ada nas Al-Qur'an, Allah akan mengangkat Allah akan mengangkat terhadap orang-orang yang mempunyai ilmu, derajat, banyak derajat dunia pun akhirat insyaallah. Semoga anak-anak kita semua yang dijadikan anak soleh dan soleh insyaallah, mempunyai ilmu, menjadi pewaris Nabi Muhammad SAW insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.